Shalom, Bapak Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya Bapak Saudara sekalian dimanapun berada? Puji nama Tuhan. Doa saya semuanya kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Travis Mainkom. Saya mengikuti studi di STT Kus Alfa Omega Semarang, program Magister Teologi. Dan juga saya menyapa juga Bapak dosen saya, Bapak Pendeta Sundoro Yahya, MPH. Saya percaya juga bersyukur karena beliau juga bisa menjadi pembimbing saya dalam mata kuliah soteriologi, dan bersama juga dengan teman-teman saya di program Magister Teologi. Saya percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya biarlah materi ini bacaan bisa menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semuanya semata-mata oleh karena anugerah daripada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu, khususnya dalam pelajaran keselamatan ya Tuhan. Kami berdoa, siapapun kami, latar belakang apapun dalam kehidupan kami, suku apapun dalam setiap kedudukan apapun yang sedang kami jalani saat ini, kami semuanya kami berkatakan, kami semuanya butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa ya Tuhan. Kami butuh campur tangan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, sebentar kami akan mengikuti materi ini. Kami percaya apa yang kami dengarkan, kami dapatkan pagi ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, khususnya dalam teori keselamatan, yaitu soteriologi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur dan sembahyang hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagi dari Bapak Ibu, dari khususnya untuk mata kuliah soteriologi ini yang saya dapatkan. Saya bersyukur sekali karena saya bisa menerima pelajaran ini, mengingatkan kepada saya juga sebagai hamba Tuhan bahwa saya juga tetap membutuhkan namanya keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, siapapun kita, kedudukan apapun kita, apapun suku kita, saya percaya semua di muka bumi ini manusia kita butuh namanya keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu berbahagialah kalau kita bisa menjadi anak Tuhan, kita bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita dijamin keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mempunyai satu inisiatif untuk bagaimana caranya, upaya bagaimanapun yang mau dilakukan khususnya untuk bisa menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini. Terus kalian, sebab itu kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, di mana saudara bahwa dalam pelajaran ini kita diajarkan bagaimana bahwa kehidupan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa keselamatan dalam Tuhan itu pasti, ya, semuanya itu pasti. Dan kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada setiap janji-janji Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, manusia yang sudah berdosa ini perlu namanya pertolongan. Saya percaya semua kita juga membutuhkan namanya pertolongan. Tapi yang sangat disesalkan kalau manusia itu berdosa dan dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi undangan Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, bahwa kita manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya Allah. Itu artinya kita ini betul-betul diciptakan serupa dengan gambar itu, yaitu sesuai dengan petahnya Tuhan. Sebab itu saudara, ternyata bahwa manusia ini pun sudah terbilang dosa, yaitu dari dosa awal, yaitu Adam. Sebab itu perlu namanya penyelesaian, perlu namanya saudara, perlu namanya penebusan, perlu namanya pemulihan, perlu namanya bagaimana hubungan yang daripada Allah dulu dengan manusia yang begitu erat. Ada persekutuan dan hubungan, ternyata oleh karena ada dosa yang masuk dalam kehidupan Adam ini dan Hawa juga ini bisa merusak hubungan antara hubungan Allah dengan manusia.
Sebab itu tidaklah heran kalau kita juga akhirnya mendapatkan imbasnya bahwa kita juga ikut di dalam ketuhanan berdosa, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya manusia itu menerima keselamatan daripada Tuhan? Allah mempunyai inisiatif. Allah dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya bagaimana manusia bisa dikembalikan posisinya kembali untuk bisa bersama-sama bersekutu, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ternyata jalan untuk pemulihan, jalan untuk bagaimana hubungan itu bisa terjalin dengan baik kembali, itu ternyata perlu namanya pendamaian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu dia mempunyai inisiatif untuk memberikan jaminannya, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dulu manusia berdosa itu terpisah daripada Allah, hubungan rusak antara manusia dan Allah. Sebab itu Allah memerlukan satu jalan, yaitu namanya pendamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama justru dengan adanya pendamaian ini, maka hubungan Allah dan manusia itu bisa terjalin kembali. Sebab itu melalui Tuhan kita Yesus Kristuslah jalan yang demikian yang diberikan oleh Allah. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini, yaitu dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara perhatikan dari ayat ini sudah jelas sekali bahwa Allah itu dia berinisiatif untuk bagaimana caranya manusia itu bisa kembali menerima keselamatan daripada Tuhan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan menjadi satu jalan pendamaian, ya. Dikatakan tadi itu oleh darahnya, Bapak Ibu, itu oleh darah Kristus, ya. Supaya apa? Itu dibuatnya supaya menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sebab itu Allah itu sabar menantikan, Bapak Ibu. Allah itu dia tetap menantikan manusia supaya manusia itu bisa kembali bertobat kembali kepada Tuhan. Sebab itu perlu namanya pendamaian. Tapi saudara sekalian, kita akan melihat terlebih dahulu tujuan dari pelajaran yaitu firman Tuhan ini. Tapi saudara sekalian, supaya kita bisa mengerti maksud dari pelajaran ini. Nah, di sini pemulihan hubungan Allah dan manusia yang terputus oleh karena dosa, yaitu dengan jalan pendamaian. Nah, ini jelas sekali bahwa supaya bagaimana terjadi namanya pemulihan hubungan itu, bahwa akhirnya manusia itu supaya bisa berhubungan dengan Allah kembali, yang sebenarnya dulu terputus dan tidak berhubungan dengan Tuhan lagi oleh karena dosa, dan dikatakan itu perlu namanya pendamaian. Nah, sebab itu dalam bahasa Ibrani untuk pendamaian itu adalah kipurim, dari kapar yang artinya menutupi. Nah, jadi intinya kematian Kristus di atas kayu salib itu menutupi dan menembus dosa umat manusia. Jadi sudah jelas sekali. Jadi kalau dosa itu menelanjangi, artinya itu membuka, artinya itu kelihatan. Jadi bagaimana caranya waktu Adam dan Hawa dia jatuh dalam dosa dulunya, di dalam kitab Kejadian dikatakan pasal 3 ayat yang ke-8, manusia dalam dosa itu dikatakan bahwa mereka pada waktu memakan buah pengetahuan itu, kata mereka berdua itu apa? Terbuka matanya. Ternyata mereka melihat bahwa mereka telanjang, dan akhirnya di situ Allah dia mengambil inisiatif untuk memberikan, menutup ketelanjangan mereka dengan kulit binatang. Sebab itu ini sudah jelas bahwa kulit binatang itu sudah saya akan pastikan bahwa itu pasti dipotong, disembelih supaya apa? Pasti akan tertumpah darah. Nah, sebab itu itulah lambang dari perjanjian lama, bagaimana kalau perjanjian lama itu dilambangkan dengan pengorbanan dari binatang. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara sekalian, itu sudah tidak lagi dengan binatang, tapi itu sudah dengan namanya darah Kristus. Nah, sebab itu pada waktu kita berdosa, kalau di perjanjian lama itu ditutup, ya,
dengan pemimpinan. Tapi kita sekarang, ya Bapak Ibu, kita ditutup dosa-dosa kita. Yang terpenting itu kita harus mengaku kepada Tuhan bahwa kita ini manusia berdosa yang perlu pertolongan daripada Tuhan. Jadi artinya Allah itu menutupi dan menebus dosa umat manusia. Nah, puji nama Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dulu pendahuluannya. Pendahuluan dari pelajaran pendamaian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia pertama, yaitu Adam, itu jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 38. Dengan demikian, hubungan Allah dan manusia terputus. Jelas, Yesaya 59 ayat 2 mengatakan bahwa yang membuat Allah tidak menjawab setiap doa kita, yang membuat Allah itu tidak mendengarkan doa-doa kita, itu semuanya oleh karena kejahatan kita. Itu artinya manusia itu berbuat jahat, manusia itu berdosa. Sebab itu perlu namanya penanganan yang khusus, supaya manusia ini bisa disembuhkan dari kehidupan dosa mereka, supaya mereka dipulihkan kehidupan mereka. Sebab itu Bapak Saudara sekalian dikatakan jelas, sehingga manusia hidup di dalam dosa. Allah sebagai pencipta manusia merasa perlu melakukan sesuatu tindakan nyata, yaitu dengan jalan mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sudah jelas sekali bahwa bagaimana jalan pendamaian itu melalui Allah itu dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saya percaya kalau ini bisa terwujud dan sudah terjadi, ini semuanya saya katakan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia bisa mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat pendamaian itu melalui darah Yesus. Nah, saudara sekalian, saya pastikan dan saya percaya setiap korban itu mesti ditandai dengan darah. Karena Alkitab firman Tuhan mengatakan tanpa ada pertumpahan darah yang tertumpah, maka tidak ada namanya pengampunan. Dan juga tidak ada namanya pendamaian, itu tidak akan terjadi. Saya percaya kalau Kristus tidak mati di kayu salib untuk menebus kita sebagai orang yang percaya, maka percayalah Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita tidak akan mengalami namanya keselamatan daripada Tuhan. Tetapi pada waktu Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, Dia mati di kayu salib, maka kita bisa diperdamaikan. Karena kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita perlu kembali punya persekutuan dan hubungan yang baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama, kita belajar pagi ini yaitu Kristus mati dengan memberikan korban, yaitu dengan darahnya sendiri Bapak Ibu. 1 Korintus 5 ayat 7, Efesus 5 ayat yang kedua. Itu sudah jelas. Jadi kalau kita belajar dari soteriologi ini, bahwa kita jelas melihat bahwa Tuhan itu kalau memberikan persembahannya itu dengan darahnya sendiri. Itu kalau di perjanjian lama itu sekali lagi itu digambarkan sebagai mempersembahkan binatang, ternak, untuk supaya apa? Untuk bisa menjadi korban persembahan, penebus dosa, penebus salah. Ya, jadi tetapi kalau kita di dalam perjanjian baru, kita sudah punya namanya Kristus Yesus Tuhan. Itu dengan darahnya sendiri. Itu darahnya yang sudah menyelamatkan kita. Darah yang sudah menebus saudara-saudara supaya kita terima keselamatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berbahagialah kita Bapak Ibu kalau kita dalam rencana daripada Tuhan saja. Nah, puji nama Tuhan. Nah, Yesus menjadi korban pendamaian. Dalam perjanjian baru, darah Kristus tidak hanya sekedar tentang kematiannya, tetapi menunjukkan kepada kematiannya sebagai korban yang sangat penting dan berarti. Nah, Bapak Ibu sekarang ini sudah jelas sekali bahwa darah Yesus itu sangat berkuasa. Darah Yesus sanggup menyelamatkan kita dari maut. Dan Tuhan itu rindu supaya kita tidak mengalami kebinasaan, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Itu ternyata dengan darah Yesus. Nah, mengapa Bapak Ibu darah itu begitu penting? Kalau saudara baca dalam Imamat pasal 17 ayat 11, di situ dikatakan bahwa dilihat yang penting itu apa? Darah korbannya. Jadi dalam perjanjian lama itu sudah jelas bahwa yang dilihat itu darahnya. Ya. Kalau kita sekarang perjanjian baru, kita memiliki darah. Darah siapa? Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kalau perjanjian lama itu tidak bisa menghapuskan dosa yang begitu besar.
Dosa yang membawa kepada kemaut, tetapi pada kita sebagai anak-anak Tuhan, saat ini kita punya Yesus menjadi imam besar. Dia mempunyai satu prinsip tekadnya supaya kita dapat keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Nah, puji nama Tuhan. Jadi itu darah Yesus yang luar biasa. Nah, Bapak saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kristus mati bukan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu, melainkan untuk orang banyak. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus itu mati bagi orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Markus 10 ayat 45, jelas sekali. Roma 5 ayat 8, Roma 8 ayat 32. Jelas Kristus dalam hal ini memberikan contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita. Katakan Yohanes 15 ayat 13, tidak seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh katakan di sini, saya tuliskan bahwa Yesus itu tidak egois. Yesus tidak mau mati untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Tetapi dia mau mati bagi banyak orang. Supaya apa? Setiap orang itu bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Menerima anugerah yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita diingatkan supaya demikian juga kehidupan kita. Supaya hidup kita juga sama seperti Kristus. Kita tidak egois, tetapi kita juga mau mati untuk diri kita. Dan juga supaya semuanya kita belajar untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, kematiannya adalah mendamaikan Allah dan manusia. 2 Korintus 5 ayat 19 sudah jelas sekali bahwa ini diperlihatkan bagaimana Allah dan manusia itu diperdamaikan. Itu dengan jalannya kematian Tuhan Yesus Kristus. Supaya hubungannya dulu yang sempat tidak baik, sekarang bisa menjadi baik kembali, bisa terjalin dengan baik, mempunyai persekutuan yang baik. Yang jelas, dalam hal ini manusia yang seharusnya kena murka Allah. Tetapi Allah mengasihi manusia, Yohanes 3 ayat 16. Sehingga manusia mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, ini luar biasa. Dari kalimat ini kita belajar, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu betul-betul peduli atas keselamatan daripada manusia. Karena Allah ingin tidak manusia itu ingin binasa, tetapi Allah itu ingin supaya apa? Manusia itu mengalami kebaikan, mengalami kemurahan yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan yang selanjutnya, Kristus memberikan penebusan bagi manusia yang berdosa. Yang itu sudah jelas sekali bahwa ini kita belajar bahwa 1 Korintus 9 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 18, ini ada kata penebusan, yaitu lutro. Ya. Kata ini mempunyai arti melepaskan dengan harga. Harga yang dibayar untuk melepaskan seorang tawanan. Melepaskan dengan uang tebusan. Nah, dari pelajaran ini kita belajar bahwa mengapa dikatakan kita perlu dibebaskan. Mengapa tawanan itu perlu dilepaskan. Karena kenapa? Kita yang sudah berdosa dulu Bapak Ibu Saudara, kita ini tertawan oleh kuasa dosa. Kita ini budaknya dosa. Nah sebab itu Allah tidak ingin kalau manusia ciptanya serupa dengan gambarnya itu menderita. Dia ingin supaya apa? Supaya kita lepas dari cengkraman dari maut ini. Yaitu apa? Dosa Bapak Ibu. Supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Kita kembali lepaskan. Oleh sebab itu Allah, Yesus Kristus perlu memberikan satu harga. Dia bayar dengan harganya. Yaitu apa? Dengan darahnya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Nah, sehingga kita bisa dilepaskan supaya kita juga bisa ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Inilah arti yang dipakai dalam Lukas 1 ayat 68, Titus 2 ayat 14, Ibrani 9 ayat 12. Dengan awalan dari atau apo. Apo itu kata Greka ya Bapak Ibu. Itu dikatakan maka kata apolotrosis itu kita dapatkan dalam Lukas 21 ayat 28, Roma 3 ayat 24, Efesus 1 ayat 7, Efesus 1 ayat 14, Efesus 4 ayat 30, Kolose 1 ayat 14.
Pemakaian istilah ini yaitu pelepasan dari belenggu atau penawaran oleh keadilan melalui tebusan. Dan tebusannya itu adalah darah Kristus yang berharga. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Jelas kita lihat di sini bahwa akhirnya kita bisa dilepaskan. Kita bisa dibayar lunas. Saya percaya itu dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, belajar kita menghargai akan pengorbanan Yesus supaya kita bisa didamaikan kembali bersama dengan Tuhan, punya persekutuan yang sangat indah bersama Tuhan Yesus. Oleh Dialah, yaitu korbannya, manusia yang berdosa dibebaskan dari kuasa dosa dan kebodohan sendiri. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Bapak Ibu, dari ayat ini saya teringat seorang raja yang bernama Ahab. Dia harusnya sebagai raja itu, dia sebagai suami, sebagai pemimpin, dia sebagai raja. Dalam rumah tangga itu dia sebagai kepala rumah tangga. Harusnya dia mempunyai satu keputusan ya yang kuat dalam kehidupannya. Tetapi maaf Bapak Ibu, kalau saudara baca dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25, ternyata Ahab ini dia terpengaruh oleh istrinya yang bernama Isabel. Saudara kalau baca bahwa dari ayat ini saya sangat menyesalkan bahwa perbuatan dari Raja Ahab ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan itu tidak seperti yang diharapkan. Itu adalah melakukan namanya dosa kesalahan. Katakan dia merebut tanah kebun anggur Nabot. Dikatakan apa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa tidak situ saja. Dikatakan bahwa dia juga akhirnya membunuh ya Nabot ini. Dengan apa? Dengan menyuruh. Dengan membujuk istrinya Isabel untuk bisa mempengaruhi, dan akhirnya dikatakan Isabel dia mengutus orang untuk bisa membunuh Nabot. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, dari ayat ini kita belajar supaya kita terlepas dari hal-hal yang seperti ini, yang dilakukan seperti Ahab ini. Dia bodoh dalam kebodohannya sendiri. Dan jelas sekali yang tadinya hamba setan yang terjual ke bawah dosa, Roma 7 ayat 14. Dan yang tak mungkin menebus diri sendiri, telah ditebus olehnya. Nyawanya diberikan menjadi tebusan. Matius 20 ayat 28, 1 Timotius 4 ayat yang ke-26. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya, kematian Kristus adalah kemenangan yang luar biasa. Karena di kayu salib, Yesus itu dia berjuang dan menang atas kuasa dosa dan segala kekuatan jahat yang mengikat manusia. Puji nama Tuhan, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus di kayu salib, dia terus berjuang. Dia melawan akan kuasa-kuasa jahat ini, kekuatan-kekuatan setan ini. Supaya apa? Supaya dikalahkan. Dan jelas dikatakan merupakan kemenangan awal Allah atas musuh-musuh rohani Allah dan manusia. Roma 8 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat 31 sampai 32. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa Yesus dia di atas kayu salib, dia mengalami kemenangan. Itu artinya kita juga sebagai anak-anak yang juga mendapatkan kemenangan. Karena kenapa? Di atas kayu salib lah Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan kuasa-kuasa yang membelenggu, yang mengikat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu mari kita yang berdosa, kita kembali kepada Tuhan, kita belajar untuk kita bisa kembali kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama untuk hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Dia membebaskan kita dari musuh yang suka memperbudak umat manusia. Itu apa saudara? Lihat kematian. 2 Timotius 1 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan iblis. Kisah Rasul 10 ayat 38. Dosa Roma 6 ayat yang ke-6. Sehingga membebaskan kita untuk melayani Allah. Roma 6 ayat 18. Inilah menjadi kerinduan kita kalau kita dibebaskan. Kita didamaikan oleh Allah. Mari hidup kita ini, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa melayani Tuhan sampai kepada kesudahan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebab itu yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan atau materi soteriologi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian hari ini. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa manusia dulunya berdosa, sekarang dapat kembali berhubungan
serta bersekutu bersama dengan Allah, yaitu dengan jalan pendamaian, melalui penembusan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui jalan pendamaian, ini juga manusia bukan sekedar mendapatkan keselamatan, bahkan lebih dari itu, yaitu kehidupannya kekal. Amin. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan bagikan pada hari ini. Saya percaya inilah merupakan satu kerinduan kita, supaya dalam mata pelajaran soteriologi ini kita bisa mendapatkan satu berkat yang luar biasa, bahwa dengan pendamaian ini, di mana Yesus menjadi jalan pendamaian itu, Allah mempunyai inisiatif untuk mengutus Yesus sebagai pendamai. Dan sekarang akhirnya Bapak Ibu sudah terlihat dan terbukti bahwa kita semuanya menerima keselamatan daripada Tuhan. Allah menginginkan kita supaya kita hidup tidak binasa, tetapi kita menginginkan supaya hidup kita mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu demikian materi firman Tuhan dari soteriologi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ini yang menjadi berkat buat setiap kita, dan terlebih khusus juga Bapak Pendeta Dr. Sundoro Yahya MTH sebagai dosen saya juga dalam mata pelajaran kuliah soteriologi. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak sudah bisa menjadi satu pedoman dalam kehidupan saya dalam pelayanan saya, dan juga teman-teman saya yang ada di program Magister Teologi di STT khusus Omega Semarang. Biarlah juga Tuhan memberkati. Sebab itu, saudara, demikianlah Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah ini bisa menjadi berkat buat setiap kita semuanya dimanapun kita berada. Sebab itu kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini terima kasih di mana Tuhan sudah menyertai kami khususnya dalam pelajaran soteriologi ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami juga berada ya Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan kami diperdamaikan oleh Tuhan, supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang hambamu, hamba persembahkan, itu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian semuanya. Haleluya. Terima kasih.